Selamat malam saudara, jumpa lagi bersama saya Vianus Arung, masih di dalam giliran warga berbicara. Saat ini saya berada bersama dengan beberapa orang masyarakat, ya cukup banyak. Cuman yang kelihatan di dalam frame ini hanya 2 orang yang mewakili warga Desa Torobulu, Kecamatan Laea, Kabupaten Konawe Selatan. Terkait keresahan warga atau aduan warga mengenai aktivitas suatu perusahaan yang katanya sudah melakukan produksi dalam hal ini tambang di area pemukiman yang tidak jauh, hanya beberapa meter saja dari rumah warga. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Pak siapa, Pak? Andi. Maaf, ya silakan. Dengan Bapak Andi Firmansyah. Andi Firmansyah. Memang warga Torobulu asli, Pak ya? Saya sudah 10 tahun lebih Di Torobulu, Desa Torobulu, Pak. Desa Torobulu. Baik, baik. Oke, nah mungkin di sebelah kiri saya dengan Ibu Ayunia Muiz, lahir di Torobulu. lahir di Torobulu ya. Siap, Wah, sudah Pak. cukup. Sekarang usianya berapa, Bu? 28 tahun. Berarti 28 tahun di Torobulu ya. Betul sekali, Pak. Oke, nah baik. Nah, di tempat ini memang tempatnya untuk kita buka-bukaan, kita curhat, Pak ya. Ya, beberapa warga yang mungkin ada di sebuah wilayah atau daerah terkait apa saja, terkait mungkin protes warga mengenai infrastruktur pedesaan atau kabupaten dan lain sebagainya. Nah, kali ini bapak-bapak atau ibu-ibu ini khusus datang untuk curhat terkait masalah yang mereka alami saat ini di desa mereka, yakni di Desa Torobulu, Kecamatan Laea, Kabupaten Konawe Selatan. Warga Desa Torobulu yang datang melakukan upaya untuk mengungkap ke publik apa sebenarnya yang mereka tengah hadapi, yang tengah mereka alami di desa yang tentu mereka cintai seperti itu. Nah, Pak Andi ya, saya panggil Pak Andi aja ya. Nah, Pak Andi, sejak kapan perusahaan mulai mengolah di area pemukiman yang Bapak ketahui, Pak, sejauh ini? Sebenarnya sejak dari kurang lebih 6 bulan yang lalu. Namun yang kami permasalahkan sekarang sekitar 4 bulan yang lalu. 4 bulan lalu, Iya. Pak ya. Aktivitas perusahaan tersebut masuk ke area pemukiman. Iya. Nah, kita clearkan dulu, Pak. Area pemukiman yang beredar luas di masyarakat bahwa katanya tidak jauh, sekitar beberapa meter saja dari rumah-rumah warga. Apa benar seperti itu, Pak? Iya betul. Yang terakhir ini yang tempat kami datang pertanyakan itu ada sekitar kurang lebih 4 meter mungkin dari tempat mereka mencoba menggali. 4 meter, kalau tambang tentu ada alat berat dong ya? Iya. Jadi alat berat yang ada di... Dia menggunakan alat berat ekskavator. Wow, luar biasa. Nah, menurut Bapak sebenarnya mengganggu nggak sih ini kegiatan perusahaan yang kurang lebih berapa meter saja dari rumah, ada alat berat, mengganggu tidak menurut Bapak sebagai warga di sana? Sebenarnya sangat mengganggu, Pak. Sangat mengganggu dan kami ini masyarakat sangat resah dan khawatir dengan adanya kegiatan penambangan yang dekat dengan pemukiman. Nah, mungkin saya bertanya ke Ibu dulu. Baik, kita pindah ke Ibu. Nah, Ibu siapa tadi, Bu? Ibu Ayu. Ibu Ayu, baik. Nah, Ibu Ayu kan ini sudah bisa dibilang puluhan tahun lah di sana ya. Siap, nah, Pak, dan siap. merasakan bagaimana awalnya tinggal di desa itu, tentu pada waktu mungkin perusahaan ini kan mungkin belum terlalu lama ya, belum belasan tahun mungkin. Belum ya. Iya. Nah, jadi Ibu sudah paham dan sudah mengerti betul sebelum perusahaan ini masuk rasanya seperti apa, dan sesudah perusahaan ini masuk rasanya seperti apa. Nah, bisa Ibu ceritakan mungkin apa sih sebenarnya? Setahu saya mungkin kita bisa katakan kalau perusahaan masuk tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, kalau Ibu sendiri secara pribadi, dampak positif apa sebelum dan setelah ini masuk di wilayah atau di desa Ibu? Silakan. Mungkin mic-nya didekatkan. Jadi kalau berbicara mengenai dampak, Ya. jadi memang mungkin kita flashback dulu bahwa sebelumnya Torobulu itu kan merupakan desa pesisir. Artinya mayoritas pekerjaan masyarakat di sana itu nelayan. Ya. Dulu itu kampung kami itu, Pak, Desa Torobulu itu terkenal sebagai kampung dolar. Artinya perputaran ekonomi di sana cukup Baik, ya. cukup baik. Karena memang di sana juga ada pelabuhan, penghasilan hasil tangkap juga di sana lumayan. Sebelum ada tambang, maaf. Sebelum ada tambang ini. Sebelum ada tambang memang sudah dijuluki daerah dolar ya. Iya, betul sekali. Baik, berarti bisa dibilang bahwa di sana perputaran ekonomi itu sebenarnya baik-baik saja sebelum ada pun perusahaan tambang masuk. Benar ya? sekali, Pak. Baik. Nah, yang Ibu rasakan semenjak perusahaan ini masuk sebenarnya dampaknya lebih baik atau malah tidak baik sebenarnya?
Jadi sebelumnya, sebelum perusahaan yang sekarang ini yang kami istilahnya memperjuangkan lingkungan ini, artinya sudah banyak sebenarnya, sudah banyak perusahaan pertambangan yang masuk ke Desa Torobulu ini. Tapi perusahaan-perusahaan sebelumnya itu, kalau saya melihat artinya mereka itu memenuhi istilahnya kaidah-kaidah pertambangan. Jadi nanti perusahaan yang terakhir ini yang betul-betul kami sebagai masyarakat itu kecewa sekali karena mereka itu mulai masuk di pemukiman kami menambangnya. Baik, baik, baik. Oke, luar biasa ya. Ini sebenarnya kompleks juga ya. Maksud saya kan di sana ada pemerintah desa, ada pemerintah kecamatan dan kabupaten. Nah, tentunya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk paling tidak memediasi peristiwa ini begitu. Nah, sejauh daripada apa yang bapak-bapak dan ibu ini hadapi, apa sih sebenarnya tindakan atau upaya dari pemerintah desa, kecamatan ataupun kabupaten untuk meredam permasalahan ini? Mungkin Pak Andi dulu mungkin bisa memberikan tanggapan, Pak. Ya, baik. Selama ini memang pemerintah desa dan pemerintah kecamatan sudah berupaya melakukan mediasi. Namun mediasi yang dilakukan ya kayaknya untuk menguntungkan sepihak. Dalam hal ini mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti apa itu menguntungkan sepihak? Ya, kebanyakan dia hanya berbicara untuk bagaimana agar perusahaan bisa tetap berjalan tanpa memikirkan dampak apa yang sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat. Sampai karena di desa tetangga kami ada namanya persawahan di sana, yaitu akan berdampak juga. Dekat sama persawahan juga Pak ya? Lumayan, sekitar 300 meter. 300 meter, baik, baik. Dan persawahan itu posisinya berada di bawah. Ini kan yang mau digali agak di gunung, di ketinggian. Iya, iya, iya. Iya benar juga ya, bisa berpengaruh juga ke pengairan sawah ya. Iya betul. Mungkin karena tambang ini kan tanah merah Pak Andi ya. Baik. Nah jadi sejauh ini sudah ada upaya mediasi Pak ya? Iya ada. Tapi tanggapan dari pihak perusahaan seperti apa Pak Andi? Kalau pihak perusahaan memang dia menginginkan seperti apa yang pemerintah juga sampaikan, karena memang kami melihat dalam hal ini pemerintah seakan-akan mengikuti apa sebenarnya yang dikehendaki perusahaan. Seolah-olah, mohon maaf ya, seolah-olah pemerintah setempat berpihak kepada perusahaan begitu. Iya. Gitu. Oke, itu menurut Pak Andi ya. Iya, menurut bahwa kami apa yang Pak Andi lihat dan beberapa warga. Ini saya mau tanya dulu Pak, sebenarnya banyak sih tidak warga yang tidak setuju akan aktivitas perusahaan ini? Sebenarnya banyak Pak, cuma yang berani untuk menampakkan diri itu hanya sekitar kurang lebih 40-an orang. 40-an orang. Tapi di belakang banyak juga itu. Tapi di belakang itu Pak lebih 100 sebenarnya. Sebenarnya lebih Karena 100, kami Pak. pernah melakukan tanda tangan petisi itu, memang banyak yang tidak setuju. Ada Pak tanda tangannya. Tapi tidak dibawa mungkin. Dokumennya enggak, maksud saya yang penting ada di sini. Ada disimpan sama teman. Oke, baik, baik, baik. Saya pindah ke Ibu Ayu. Nah, Bu Ayu pernah tidak menghadiri pertemuan katakanlah yang diadakan oleh pihak pemerintah yang mempertemukan masyarakat dengan pihak perusahaan? Ada tidak pernah Ibu hadiri? Untuk mediasi itu kemarin saya baru ikut 1 kali mediasi dan itu saat Bapak Bupati itu turun langsung. Oh ada Bupati? Iya sempat turun langsung itu untuk mediasi dengan pihak masyarakat dan perusahaan. Nah apa hasilnya Bu dari pertemuan itu? Hasilnya apa? Hasil kesepakatan? Jadi sebenarnya pada saat mediasi itu Bapak Bupati itu sempat menjanji bahwa akan memanggil beberapa dari teman-teman masyarakat yang menolak penambangan di pemukiman itu. Jadi kami selaku masyarakat itu memang menunggu panggilan itu. Artinya mungkin akan ada istilahnya dengar pendapat dengan Bupati langsung karena mungkin waktu saat turun ke Torobulu mungkin tidak kondusif atau seperti apa. Jadi beberapa hari atau mungkin lewat minggu kami tuh sempat dihubungi sama kepala desa. Kepala desa? Iya, dihubungi sama kepala desa, diminta untuk ke kantor bupati. Tapi pada saat itu kami dihubungi itu sudah siang, sudah sekitar jam 1 jam 2. Jadi secara waktu itu juga kami merasa itu waktunya terlalu mepet. Jadi kami memutuskan itu kalau saya sendiri pada saat dihubungi itu tidak pergi. Tidak pergi, baik. Oke. Nah, lalu ini kan saya dengar bahwa masyarakat setempat itu diadukan ke aparat penegak hukum ya.
terkait menghalang-halangi aktivitas perusahaan. Nah, untuk saat ini sampai di mana proses itu Pak Andi? Sejauh yang Pak Andi tahu terkait laporan dari pihak perusahaan yang melaporkan warga diduga menghalang-halangi aktivitas perusahaan. Baik, jadi salah satu warga juga yang terlapor itu termasuk saya sendiri. Oh, termasuk Pak Andi juga ya? Iya, dan saya termasuk 2 kali masuk laporan. Yang pertama laporannya masuk di Polres. Untuk Polres sekarang sudah naik tingkat menjadi saksi. Saksi. Jadi kemarin itu ada panggilan untuk keterangan saksi. Cuma kami minta penangguhan dulu karena kami ada kegiatan di sini. Karena jadwalnya hari ini. Oh, hari ini. Tapi memang penyidik juga penerima bilang kapan saja Bapak siap. Baik. Dan untuk laporan di Polda juga saya ikut. Saya juga termasuk itu salah satu warga yang dilaporkan di Polda. Masih terkait kasus yang sama juga? Kasus yang sama, iya menghalangi. Jadi kalau untuk Polda kami hanya klarifikasi. Cuman saya pernah bertanya kepada seorang lawyer. Iya. Tolong dipertanyakan coba di penyidik. Kenapa kami dilaporkan 2 kali sementara kami pikir lahan itu satu kesatuan, tidak terpisah. Kenapa ada 2 titik dikatakan kami kena 2. Dan kemarin sempat saya sampai koordinasi sama seorang oknum bahwa sebenarnya saya bilang yang saya tahu sebenarnya kalau biasa ada lahan itu dalam sengketa atau dalam permasalahan itu pasti ada polis lain atau ada larangan untuk melakukan kegiatan. Tapi kemarin yang mengatakan bahwa harus ada pelaporan. Itu. Baik, oke. Nah, kalau dari pihak masyarakat ada tidak kuasa hukum Pak Andi? Ya, alhamdulillah beberapa hari ini kami diberi bantuan sama teman untuk memiliki kuasa hukum dan tunjukkan seorang kuasa hukum untuk kami. Baik. Nah, sudah sejauh apa sih sebenarnya masyarakat ini ingin membela perjuangan masyarakat Torobulu ini? Sudah sejauh apa kira-kira upayanya untuk membela diri bahwa kami tidak setuju jika ada aktivitas tambang di area pemukiman? Sudah sejauh apa Pak sebenarnya? Ya, pertama awal kami mengetahui adanya rencana kegiatan penambangan, kami pernah berhadapan mendatangi langsung kepala desa untuk minta bagaimana kepala desa untuk menyampaikan kepada perusahaan agar jangan melakukan penambangan di sekitar itu. Setelah itu kami juga mengadakan surat laporan kepada Kejati. Namun Kejati juga tidak ada tanggapan sampai saat ini. Entah bagaimana, apa kami salah prosedur atau bagaimana. Baik. Terus kami juga sempat melakukan aksi. Dalam aksi itu kami mendatangi beberapa instansi dan di sana kami juga memasukkan juga aduan. Baik. Termasuk di lingkungan hidup, di inspektur tambang dan juga di Gakum. Iya. Ya, ini kan menarik sebenarnya bahwa perusahaan sebelum melakukan aktivitas mereka tentunya ada yang namanya analisis dampak lingkungan ya Pak Andi ya. Nah, apakah pihak perusahaan ini punya sih sebenarnya hasil dari analisis dampak lingkungan ini? Kalau kita berbicara dampak lingkungan itu sudah berdampak negatif buat masyarakat kan? Sudah berdampak buruk bagi mungkin kesehatan warga. Nah, karena itu kan ada debu dan lain sebagainya. Ya. Nah, mungkin dari Ibu Ayu, kira-kira mungkin saya ke Ibu Ayu. Nah, Bu Ayu sendiri sebagai warga di sana, Bu, gangguan apa sih terkait aktivitas perusahaan yang sudah sampai ke permukiman warga ini? Yang paling Ibu Ayu rasakan secara pribadi? Jadi secara pribadi itu Pak, yang paling terasa itu baru-baru ini tuh air bersih. Air bersih. Iya, jadi memang sejak masuknya WIN ini mengolah di kami area pemukiman itu salah satu sumber air kami itu ikut ditambang juga. Oh. Iya, jadi memang sumber air di desa itu ya? Iya, sumber air di desa itu ikut ditambang, terus selanjutnya sumber air itu dipindahkan ke lahan lain, itu mata air. Tapi karena dengan alasan kemarin kemarau panjang, itu pihak pengelola air itu sampai minta diperdalam itu kolam airnya. Tapi setelah kami dan teman-teman itu jalan ke lokasi kolam air, ternyata yang kami lihat itu fokus dari alat berat yang bekerja di situ itu, kalau kami sendiri kami melihat, artinya kami menduga itu fokusnya bukan ke perbaikan, bukan ke perbaikan, bukan ke pendalaman, tapi mereka lebih fokus produksi material yang ada di dalamnya. Ya, artinya kami menduga bahwa di situ memang ada kadar ore, ada material nikel itu yang mereka ambil. Yang di situ mungkin bagus begitu. Iya, artinya mereka yang kami lihat, yang kami duga mereka lebih fokus ke
material itu daripada proses pendalaman kolam air kami, dan itu beberapa hampir 2 bulan itu tidak sama sekali air itu tidak mengalir. Baik, nah ini kan pihak perusahaan mengatakan bahwa menghalang-halangi aktivitas. Nah, sebenarnya kalau Ibu Ayu sendiri dan Pak Andi ini kalau dibilang menghalang-halangi, benar tidak sih bahwa warga menghalang-halangi? Artinya di sini tuh Pak, kami itu tidak pernah menghalang-halangi. Kami itu kan memang kemarin setiap gerakan kami itu mempertanyakan terkait dokumen-dokumen yang seperti tadi Bapak sebutkan itu, analisis mengenai dampak lingkungan. Ya. Artinya yang kami tahu bahwa aturan-aturan atau kaidah-kaidah pertambangan itu tertuang di dalam dokumen tersebut. Artinya kami sebagai masyarakat meminta untuk dibukakan dokumen itu untuk melihat benar tidak sebenarnya prosedur mereka menambang. Nah, jadi kami mempertanyakan di situ. Kami meminta kalau memang pihak perusahaan merasa itu lahan itu memang berhak untuk mereka, yaitu kami mempertanyakan apakah memang itu sudah sesuai dengan kaidah tambangan. Artinya mulai dari jaraknya, dari pemukiman, dari sumber air dan lain-lain. Jadi masyarakat ini yang saya katakan bisa dibilang puluhan masyarakat, Pak Andi ya. Nah, puluhan masyarakat Desa Torobulu sebenarnya memang tidak setuju ya. Namun mungkin perlu saya tanyakan juga Pak Andi bahwa apakah yang tidak diinginkan warga hanya area pemukiman ini saja atau mungkin semenjak perusahaan ini masuk atau seperti apa Pak Andi? Mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya sih yang jadi polemik sekarang yaitu cuma yang di area pemukiman warga. Tapi semenjak perusahaan ini masuk sebenarnya tidak ada perlawanan atau tidak ada penolakan dari warga Pak ya? Kalau untuk kegiatan pertambangan awal itu tidak ada. Bahkan memang di sana itu juga terjadi penambangan di sekitar pemukiman warga, namun itu jauh dari kampung, di tengah kampung. Kalau itu masih istilahnya masih di hutan dia. Masih di hutan. Ya, tapi ada rumah juga. Tapi kali ini sudah Kali ini memang masuk ya? di tengah kota karena dia pas ada tower pemancar Telkomsel di bawahnya, di atasnya. Pak Andi, kalau kita berbicara masuknya sebuah perusahaan di suatu wilayah, tentu ada yang namanya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Apakah CSR itu pernah warga rasakan? Iya, kalau CSR itu saya dengar juga karena saya tidak terlalu paham juga. Cuma sekarang dialihkan jadi uang kondef. Ya. CSR itu dibagi dalam per triwulan. Itu langsung ke masyarakat per kepala keluarga atau dia secara melalui umum dibangun infrastruktur? Pemerintah desa memang dibagi ke masyarakat. Oh, dibagi ke masyarakat. Baik, baik. Tapi itu memang tersalurkan Pak ya? Ya, alhamdulillah tersalurkan. Tersalurkan. Baik. Nah, kalau boleh ini Pak ya, kita boleh curhat-curhatan ini. Paling mendasar sehingga terjadi penolakan aktivitas ini sebenarnya apa Pak? Yang paling mendasari masyarakat. Apakah hak-hak masyarakat tidak terpenuhi? Ataukah ada hal lain yang masyarakat ingin kemukakan namun tidak didengar seperti itu Pak? Yang paling mendasar apa sebenarnya? Awalnya sih tidak adanya sosialisasi rencana penambangan itu di pemukiman itu. Dan kedua memang dia sesuai yang kita ketahui bahwa prosedur penambangan itu ada namanya seperti maksud tadi AMDAL itu menurut kami itu sesuai regulasi yang mereka kerjakan. Baik, tidak sesuai ya. Nah, baik. Oke. Nah, kalau dari perhatian pihak perusahaan sendiri dari peristiwa ini, apa yang sudah dilakukan Pak? Upaya apa yang pihak perusahaan lakukan sejauh ini yang langsung kelihatan oleh masyarakat? Ya, alhamdulillah dengan adanya gerakan ini termasuk banyak masyarakat bersyukur karena tiba-tiba ada perhatian dari perusahaan. Padahal yang sebelumnya sebelum ada aksi ini itu tidak dihiraukan, termasuk reklamasi menutup lubang-lubang semua itu yang kan dia membongkar itu tidak gali tutup tapi satu kali bongkar akhirnya banyak menggunung itu OB-nya. Baik. Nah, Pak Andi dan Bu Ayu, sampai detik ini sudah kemana saja Pak mengadu? Kan saya dengar tadi Bu Ayu ini katakan bahwa sebenarnya kami ini sudah tidak tahu mau mengadu kemana lagi begitu ya. Jadi seolah-olah tertutup pintu bagi warga ini untuk mengutarakan bahwa kami mengalami hal ini dan lain sebagainya. Nah, kalau Pak Andi sendiri sudah sejauh apa Pak mewakili kawan-kawan ini, sudah sejauh apa sih sebenarnya upaya masyarakat untuk mengungkap ini ke publik apa yang sebenarnya terjadi di Desa Torobulu? Sebenarnya kalau untuk di Sulawesi Tenggara kami sudah berupaya untuk masuk ke DPR untuk meminta kepada DPR untuk melakukan hearing untuk RDP.
Tapi sejauh ini sudah 3 surat masuk, belum ada tanggapan dari sana untuk menjadwalkan hal itu. Bahkan pernah awal menjadwalkan, entah alasan apa tidak jadi, dibatalkan. Baik. Nah, ini saya setuju ya. Ya, saya juga sebagai warga, diri warga mau menyampaikan para wakil rakyat. Ya, kalian para wakil rakyat, Anda itu dipilih oleh masyarakat untuk mewakili suara mereka. Saatnya sebenarnya para wakil rakyat ini bersuara. Ya, di mana kalian ketika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi melalui suara kalian yang begitu power itu, di mana? Nah, ini jujur saja ya, saya terbawa emosi juga karena saya sendiri pun pernah mengalaminya. Nah, kita masyarakat saat ini, saya mau sampaikan bahwa membutuhkan suara-suara dari wakilnya. Nah, kalian harus bersuara. Para wakil rakyat ini saatnya kalian bersuara. Sampaikan aspirasi daripada warga yang pernah kalian janji saat pemilihan dulu. Ya, seperti itu. Nah, ini saya terbawa emosi juga ini, Pandi. Oke, tugas RDP, permohonan RDP diajukan oleh warga seharusnya langsung ditanggapi oleh komisi yang terkait dengan hal itu. Ya, dengan masalah ini. Seharusnya langsung seperti itu. Wakil rakyat seharusnya menyuarakan apa yang rakyat ingin disampaikan. Keterbatasan rakyat, Andalah yang duduk di kursi empuk itu yang sebenarnya bersuara. Nah, suarakan terkait apa yang rakyat rasakan saat ini. Nah, terakhir Pak Andi dan Bu Ayu. Mungkin saya ke Bu Ayu. Harapan Bu Ayu nih. Ini kan teman-teman warga ya. Ini kurang lebih di sini berapa orang ini Pak Andi kira-kira? Ada hampir 20 orang ya. Ya, katakanlah 20 orang warga yang datang di ruang atau di sekretariat dari Aliansi Wartawan Indonesia Sulawesi Tenggara. Ini bahkan ruangannya ini hampir tidak muat ya. Ini punya harapan tentunya ya, punya harapan-harapan. Nah, saya ingin sekali mendengar dan saya berharap para wakil rakyat atau pihak-pihak terkait yang sudah mengetahui hal ini, kami mewakili rakyat yang ada saat ini, yang ada puluhan orang ini, mau menyampaikan harapan-harapan mereka terkait apa yang tengah mereka hadapi sekarang. Ya, kami berharap bahwa di sini jelas hadirnya pihak-pihak yang seharusnya menjadi tameng bagi warga atau jadi bagi masyarakat. Nah, harapannya Bu Ayu terkait peristiwa ini, Bu. Ini kan sudah dengar-dengar bahwa proses pelaporan menghalang-halangi aktivitas perusahaan ini kan sudah sampai ke pihak aparat penegak hukum. Nah, apa harapan Bu Ayu sendiri? Ya, silakan. Jadi kalau berbicara masalah harapan, saya juga sudah beberapa ke dinas-dinas terkait yang pernah meninjau langsung ke Torobulu, termasuk juga oleh Bapak Bupati kemarin. Saya memang sudah menyampaikan bahwa memang hari ini kami itu butuh mereka. Kami memilih mereka untuk menjadi perpanjangan tangan kami ketika mereka mungkin hari ini tidak bisa mengambil keputusan terkait perusahaan yang hari ini menambang pemukiman kami. Kami berharap bahwa mereka menjadi perpanjangan tangan kami untuk ke pusat, karena kami sangat terasa dengan apa yang terjadi di kampung halaman kami, tanah kelahiran kami. Terlebih hari ini teman-teman kami sebanyak 8 orang sudah naik kasusnya menjadi saksi, yang mana tidak sedikit juga keluarga-keluarga kami itu diintimidasi atas perlawanan kami, pergerakan kami ini. Keluarga kami diintimidasi, banyak sekali kata-kata yang kami dengar dari tetangga, dari pihak-pihak yang pro perusahaan bahwa kami akan dipenjara, kami akan ditahan dan lain-lain. Harapan kami semoga pemerintah dan khususnya juga aparat berlaku adillah. Kalian lihatlah warga yang memilih kalian dulu, dan harapannya itu tindaki apa yang memang harusnya ditindaki. Mungkin itu saja kalau dari saya, Pak. Baik. Ya. Pak Andi mungkin Pak, harapannya Pak. Ya, kalau harapan saya kepada pemerintah, harusnya pemerintah itu berdiri kepada tempatnya dan dia berjalan sesuai dengan rel mereka. Sebagaimana pemerintah itu tidak boleh memihak ke perusahaan dan melihat ternyata masyarakat juga merasakan kerugian, merasakan keresahan. Nah, dari pihak penegak hukum juga seharusnya lebih jeli
sebelum menaikkan tingkat dari penyidikan, mungkin bisa dilihat deliknya dulu. Apakah memang benar kami ini menghalang-halangi, bukan lantas langsung menerima laporan demikian, karena kami menganggap bahwa lokasi itu mungkin mereka mengatakan ada IUP, tapi dalam IUP juga dalam pertambangan itu ada undang-undang namanya AMDAL, seharusnya diteliti dulu. Apakah memang sudah sesuai regulasi, lantas kami dikatakan menghalang-halangi. Andai kan sudah sesuai berarti itu benarlah. Tapi kalau tidak berarti kami tidak menganggap hal itu, kami tidak menerima kalau kami dianggap menghalang-halangi gitu. Baik. Bisa langsung disampaikan mungkin Pak Andi. Kalau mungkin Pak Andi merasa bahwa semua dari kabupaten teman-teman ini berusaha mengadukan hal ini, di provinsi juga mengadukan hal ini, lalu mungkin melalui tayangan ini silakan Pak, mungkin disampaikan kepada pemerintah pusat, pihak terkait untuk kira-kira memberikan atensi terhadap masalah ini. Silakan Pak Andi, langsung meminta aja Pak. Iya, kami minta kepada pemerintah dan penegak hukum untuk benar-benar menegakkan hukum, menegakkan undang-undang. Jangan hukum dijadikan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Demikian itu karena jangan sampai undang-undang ditegakkan hanya untuk rakyat kecil, tapi orang besar atau orang atas itu tidak tegakkan undang-undang. Jadi kami harap itu undang-undang benar-benar ditegakkan. Itu yang kami harapkan dari pemerintah dan juga penegak hukum. Baik, oke. Iya. Nah, saudara dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan bagaimana warga berbicara. Dan mungkin saya ikut menyampaikan dan menghimbau, memohon bahkan ya kepada para pihak terkait untuk memperhatikan masalah ini. Ya, jangan sampai di dalam masalah ini ada sekelompok orang saja atau sekelompok pihak yang diuntungkan dengan aktivitas yang mohon maaf bahwa menurut warga itu tidak baik. Ya, aktivitas yang berdampak buruk bagi mereka di desa mereka seperti itu. Nah, dalam tayangan ini juga sekaligus saya akan memberikan kesempatan untuk pihak perusahaan ya untuk memberikan klarifikasinya jika berkenan, silakan. Seperti apa? Karena kita selalu hadir menyampaikan hal dengan berimbang seperti itu. Nah, akhir kata saya Vianus Arung undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Yunus dalam program Giliran Warga Berbicara, di mana kita akan berbicara banyak hal terkait curhatan warga di berbagai daerah dan di berbagai tempat. Saya undur diri. Salam. Terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih. Baik.